tentang ikhlas. Ada kisahku jamaah ya. Ada seorang ahli ibadah yang merasa jengkel sekali dengan masyarakat yang ada di kampung itu. Marah dia. Kenapa ahli ibadah ini marah dan jengkel terhadap warga yang ada di sekitar kampung itu? Karena banyak warga yang ada di kampung itu setiap hari selalu datang memohon kepada sebuah pohon yang sangat besar. Artinya kemusyrikan mereka lakukan. Anjing apala-pala di pohon-pohon. Kebetulan ada pohon yang sangat besar di situ. Dan suatu hari ahli ibadah ini karena jengkelnya dan marah sekali melihat kemusyrikan yang terjadi di daerahnya, dia pun hari itu membawa kapak yang sangat besar. Akhirnya ipangkul lompo. Belum tiba di pohon itu, ia dihadang oleh seorang laki-laki yang sangat besar. Inanjung urannya tidak lain adalah penghuni dari pohon besar itu. Siapa itu? Dialah jin ifrit. Jin ifrit. Kebetulan di saat itu menjelmakan dirinya menjadi seorang laki-laki yang sangat besar. Ditarain nih ahli ibadahnya. Ditarain di jin ifrit. Jin ifrit ini bertanya, saya batang laki makan tunggu pangkul, lumpur apa yang pangkulung. Nah, karena mau ahli ibadah, saya akan menebang pohon itu. Saya marah sekali melihat kemusyrikan terjadi di daerah ini. Begitu banyak orang setiap hari datang meminta-minta di pohon itu. Saya tidak senang dan saya tidak setuju. Jadi kamar-kamar nih, eroka. Apa sih istilahnya jo? Antumbangi itu pohon. Nah, dia ingin tumbangkan pohon itu. Apalagi jin ifrit yang menjelma menjadi seorang manusia. Nah, karena Tuhan sabar dulu Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan makin banyak pusita. Biar Tommy warga di sini datang ke pohon itu setiap hari meminta sesuatu. Jangan makin banyak pusing. Telamento, saya tidak setuju. Saya tidak suka melihat kemusyrikan dilakukan oleh warga di sini. Jadi, karena jin ifrit apa mau tak? Karena itu saya akan tebang pohon itu sekarang. Apa karena jin ifrit? Karena kalau begitu langkari dulu mayat saya. Punah eropopaeng makro terpaksa berkelahi. Berkelahilah ini antara ahli ibadah dengan jin ifrit. Alhamdulillah, ametai ahli ibadah ya. Ahli ibadah ini menang. Kenapa ia menang? Karena keikhlasannya betul-betul karena Allah ingin menebang itu pohon. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena yang lain, semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi dia kalahkan jin ifrit. Setelah jin ifrit kalah, jin ifrit ini berpikir, nanti kamu mau cara nih supaya pohon itu tidak ditebang. Jadi boy akalah ane jin ifrit. Begini saudara, lebih baik kita atur damai saja. Ada saya punya bisnis. Kalau Anda setuju, atur damai. Apa mau bisnis karena kamu nih saya bertanya. Lebih baik batalkan niatkah untuk menebang pohon itu. Kamu nih, ketika Anda setiap hari sudah selesai sholat, saya akan memberikan uang sebanyak 4 dirham. Jadi begitu Anda selesai sholat, buka Anda punya tikar, ada uang di situ 4 dirham setiap hari. Saya akan berikan. Ternyata ini ahli ibadahnya ini emang jadi kalanya manusia. Ternyata ia tertarik dengan uang, suap. Ibu cuci doi. Jadi batalkan niatnya. Oke lah paling kalau begitu orangnya janji lu. Kalau anda melaksanakan janji Anda dengan baik, saya akan kembali ke sini menebang pohon itu. Itulah manusia, ya. Apalagi di zaman saat sekarang ini, siapa sih yang nggak butuh sama duit? Ya, biaya hidup semakin mahal, beli kuota saja luar biasa. Tapi ada 65.000, insya Allah dipakai di sebulan. Ya. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Ternyata ahli ibadah ini butuh duit dan ia pun setujui. Di hari pertama dia bagi sambayang, bukan sujadana, ya duit 4 dirham. Hari kedua dia bagi sambayang, nanti bagi sujadana, nasi duit 4 dirham. Nah yang kiri ini iblis atau jin ifrit. Dia bagi sambayang, nanti bagi sampai hari ketiga lancar kita duit. Ya, lancar masuk uang. Memasuki hari keempat, dia bagi sambayang, nanti bagi tidak duit kan? Tidak ada mikirin uang dari jin ifrit. Di sini memurari emosi lalu nih. Hari keempat, besok lagi bersahabat dia. Hari kelima lagi selesai sholat, nanti bagi sejaranan. Tidak ada lagi kiriman uang. Saking jengkel kami ini ahli ibadah, dia datang kembali membawa kapak besarnya. Datang ingin menebang pohon itu, tapi ditarangi sebejing ifrit. Karena apa kisah ribat dan ini motor antum yang sempakul. Karena kau itu tidak memenuhi janjimu dengan baik. 3 hari ini berturut-turut kasih uang. Hari keempat dan hari kelima tidak ada lagi kirimanmu. Kamu ini bagaimana sih? Al-wadu dainun, janji itu adalah utang. Kamu ini mengingkari janji. Munafik kau. Karena munafik. Jadi, karena ini ifrit, apa mau tak? Aman-aman deh, saya akan tebak bohong itu. Anak-anak ini ifrit, kalau begitu langkahi dulu lagi mayat saya. Asibadi ini promoter berkelahi. Pada saat berkelahi, dulu yang menang pada waktu pertama berkelahi adalah ahli ibadah. Kamar-kamar nih ahli ibadah yang ini beta. Di mana letak? Apa sebabnya dia dikalah? Kita ikuti dulu lagi kisahnya ya. Ada aqua? Silakan tuh. Kalian tuh pakai apa ya? Lihat aja. Terus lo ngebatok. Jadi bagaimana saudara? Dikalah. Sirik-sirik ini orang ahli ibadahnya. Terkapar banyak luka yang ia dapatkan di betes si bagi. Ane ahli ibadahnya saking penasarannya dan sahabat ia terus sini betes si bagi. Aku tanam nih. Nah kan apa nih betes kak? Dulu waktu 4 hari yang lalu waktu nupakan si bagi nakin beta kok. Kamar-kamar nih ikatosen beta kak. Apa saya nupakan tuh? Nah karena jin ifrit tidak nak manju cerita. Ini bukan masalah hebat atau masalah jago, tapi Anda sendiri yang salah. Dulu 4 hari yang lalu Anda datang ke sini dengan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi Allah menolong Anda sehingga Anda menang dalam berkelahi melawan saya. Tapi sekarang niat Anda sudah bukan lagi karena Allah, tapi karena duit. Sama ini dia cari karena Allah. Bukan lagi ikhlas karena Allah, tapi karena doa. Ya, bayaran jadi niat kan. Kalau niat sudah berubah, akan hilang keberkahan hidup kita. Anjir. Jadi ngapa nih? Kubeta apa tahu? Dulu itu kamu betul-betul bersemangat datang ke sini, mau menebang pohon itu melawan saya. Semangatmu betul-betul karena Allah. Tapi sekarang bukan karena Allah, tapi karena doa. Inilah yang menjadi kesalahan kamu. Akhirnya Allah mengangkat berkah itu, tidak memberikan lagi engkau kekuatan sehingga saya mengalahkan engkau. Tidak jadi minat tabang itu pun siriki amo terek ini supaya ahli ibadahnya. Masya Allah luar biasa. Jadi kisah ini bisa kita mengambil hikmah dan manfaat. Kalau niat kita betul-betul karena Allah sudah berubah, disebabkan karena sesuatu yang lain, maka keberkahan akan berkurang di dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan bersatunya organisasi ini, kita betul-betul hanya karena Allah ingin menjalin hubungan silaturahmi yang lebih kuat lagi, yang lebih baik lagi. Ingin berbagi dengan sesama anggota, ingin berbagi dengan sesama orang lain, karena harta yang betul-betul bermanfaat dan bisa mendatangkan berkah dalam kehidupan kita. Ketika harta itu menyebabkan kita selalu semakin dekat kepada Allah. Iya panak baraka harta, iya panak baraka apa nasareng ngagi Allah Ta'ala di kalenta kalau menyebabkan kita selalu semakin dekat kepada Allah. Artinya apa? Bila jai doena, bila rajin bersedekah.
pila jai doena, pila rajin at-tahajud pundabangi, pila jai doena semakin rajin salat duha, pila jai doena semakin rajin berjamaah, pila jai hartana semakin rajin baca Al-Quran, pila jai hartana semakin rajin berzikir, pila jai hartana pila nakatutui bawana, pila jai hartana pila nakatutui kesalahan dan dosanya agar dia jauh dari semua itu. Inilah manfaatnya harta. Jadi harta itu baru dikatakan bisa mendatangkan berkah kalau membuat kita semakin dekat kepada Allah. Apalagi punah toa lagi. Tapi tenare punah jaya mi harta, apalagi sibuk lagi napakan majam-majaman. Kadang-kadang kita bisa jauh dari Allah. Betul tidak, ibu-ibu? Ibu, betul tidak? Betul tidak? Betul kita pengalaman kita. Apalagi kalau waktu-waktu salat duhur sudah masuk, tapi kita semakin asik dengan FB kita. Tahu FB? Facebook itu loh. Sampai ngasih lagi bermain FB. Nah, tidak dirasa masuk di waktu asar belum pakai salat duhur. Betul? Nah. Sampai lanjut terus. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manfaatkanlah apa yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya agar bisa mendatangkan berkah di dalam kehidupan kita. Kalau berkah sudah datang di dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selalu bahagia, ibu-ibu, bapak-bapak. Di mana letak bahagianya? Karena kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana si kita jadang dan nasarian di Allah taala, kita akan bahagia. Nah, biar sedikit penghasilan tak, insya Allah kita akan bahagia. Karena apa? Yang Allah datangkan dalam kehidupan kita itu adalah berkah. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting lagi adalah menjaga hubungan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Karena banyak sekali penyebab-penyebab yang bisa kita kerjakan dengan baik sehingga hidup kita selalu mendatangkan berkah. Dan salah satu kuncinya tidak lain adalah takwa kita kepada Allah. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Membina rumah tangga yang harmonis, membina rumah tangga yang takwa, insya Allah berkah akan selalu datang. Kesabaannya sama dengan dari pokoknya Allah Ta'ala bukan syarat yang menyebabkan kita masuk surga. Kayak Aisyah bayanta, barang kanan tuh puasa apa sidak kata, lapan tangan jadi surga tiai. Apa dipain, ampan tangan jadi surga. Tiai nama lain pangamasi yang batu Allah Ta'ala. Jadi ini penting. Apa itu pangamasian? Rahmatnya Allah. Buktinya biasa jadi alangnya dari beberapa kisah-kisah dari sejarah Islam. Ada orang yang masuk surga gara-gara seekor kucing. Ada orang yang masuk surga bukan karena salatnya. Ada orang yang masuk surga bukan karena puasanya, tapi karena apa? Karena rahmatnya Allah. Tetapi yang bisa mendatangkan pengamasiannya Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita, apalagi di akhirat nanti, yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita, apalagi di akhirat nanti, tidak lain penyebabnya adalah memperbanyak ibadah. Betul? Insya Allah kalau kita rajin sholat, Allah akan menurunkan rahmatnya. Kalau kita rajin bersedekah, Allah akan menurunkan rahmatnya. Menjaga hubungan baik dengan sesama anggota, menjaga hubungan baik dengan tetangga, keluarga, ataupun orang lain. Ini semua nih yang akan mendatangkan penyebab datangnya rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita jaga diri kita masing-masing, ya. Jangan lagi khawatir lagi dengan masalah penyakit ini. Karena yang namanya penyakit, iya panalaku suni karena ya garin pun nalaku sutomi kehidupan manusia. Di mana ada penyakit, di situ ada manusia. Nah kita ini semua ada semua di virus tak, yang asal virus tak. Kita semua punya virus. Tapi ada yang virusnya sangat berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Ada juga yang sangat mematikan, ada juga yang tidak mematikan. Dan penyakit itu kan ada dua. Ada yang dibesar-besarkan, ada yang dikecil-kecilkan. Kenapa dibesar-besarkan ini penyakit COVID-19?
karena penularannya begitu cepat, tidak seperti dengan penyakit lain. Dan memang sangat mematikan. Itulah makanya dibesar-besarkan. Dan sekarang yang namanya memakai masker sudah menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Setiap manusia wajib memakai masker di saat sekarang. Padahal kalau kita memang mau berpikir tentang masker, dari dulu memang seharusnya kita selalu memakai masker. Karena yang namanya bakteri, virus atau kuman kan selalu ada di mana-mana, bertebaran di mana-mana, baik di tempat yang bersih apalagi di tempat yang kotor. Karena penyakit sudah menjadi bahagian dari kehidupan manusia, makanya lagi antara Allah Ta'ala angkat tutui kesehatan tak. Bagaimana caranya menjaga kesehatan kita? Termasuk di antaranya anjurannya pemerintah, pakai masker, rajin cuci tangan, rajin mandi, anjurannya agama kita, anjurannya Rasulullah, anjurannya Allah di dalam Al-Quran, banyak-banyak mengambil air wudhu. Karena dengan mengambil air wudhu, otomatis bagian muka kita dan saluran pernapasan kita akan bersih dari kuman dan bakteri. Kenapa? Nasabah ini disai dengan air wudhu, betul tidak? Jadi insya Allah yang rajin mengambil air wudhu, saya yakin Allah akan menjauhkan penyakit dari dirinya. Tapi pun napaing erok namuji Allah Ta'ala dengan penyakit, bersabarlah. Karena dengan sakit ini pun merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa penyakit itu menjadi nikmat bagi kita? Kalau dalam keadaan sakit kita banyak-banyak mengingat kepada Allah. Asal bukan hati kita yang sakit, asal bukan pikiran kita yang sakit. Karena banyak juga orang yang kelihatannya tubuhnya sakit, tapi pikirannya selalu sehat. Kalau pikiran kita selalu sehat, insya Allah otomatis dari ujung kaki sampai ke ujung rambut akan diberkahi. Kenapa pikirannya, hatinya, nyawanya selalu sehat? Karena isinya tidak lain adalah zikrullah. Jadi mereka yang selalu aman pikirannya, aman hatinya, aman nyawanya dari penyakit, insya Allah akan selalu terisi dengan zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Tapi yang sangat ditakutkan, meskipun kadang-kadang tubuh kita sehat, jangan sampai hati, pikiran, dan nyawa kita selalu sakit. Kenapa sakit? Jadi dulu nih, lalang garing, ibatan kalina, lalang riatina. Puna nanti ini minta sukses jaya dan apa di sini singatina. Bukan di tubuh kita sakit, tapi hati kita yang sakit. Kalau hati kita sudah sakit, ini lebih berbahaya daripada virus corona. Ngapain? Kalau hati kita sudah sakit, kita gampang menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Betul tidak? Nah, boleh anuero dikurang-kurangi, mani tambah-tambahi. Nah, boleh anuero dicoko-coko, mani papusiara. Betul tidak, bapak-bapak ibu-ibu? Betul kita? Betul gitu, pengalaman kita. Ya, insya Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah pikiran kita sakit. Kenapa pikiran kita selalu sakit? Karena yang selalu ada di pikiran kita adalah hal-hal yang salah. Dengan macarana kuanti di bala na yan supaya magpatuloy kayo din nanyo sa pikiran salah nyo. Nauzubillah min zalik summa nauzubillah. Ante kama singane cara bila dapat ka masalah naman hibur ki kalengku. Akhirnya apa? Antama mimiras kata 5 botol. Nauzubillah. Sa pikiran salah nyo. Nauzubillah min zalik summa nauzubillah. Apakah mula mariba sa sakit na karuwe, kita keluar mencari nafkah, tetapi begitu malam hari pikiran kita sakit. Ngapain? Nerang sa pikiran nga di jugo ka. Betul? Nerang sa pikiran nga di siyo-siyoa. Betul? Nerang sa pikiran nga di sewa-sewa polaya. Nerang sa pikiran nga di kabotorang nga. Betul? Nerang sa pikiran nga di kios ka. Puna kios na di pasarabutong, kios na di pasar sentral, kios na di pasar Panang, puna na di Pantawai, badi ji. Sabi puna kios na Jalan Nusantara, mati talaga. Jemaah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari masing-masing membina hubungan silaturahmi ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga
dengan terjalinnya hubungan baik, karena organisasi yang kita bentuk ini akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci untuk mendapatkan rahmatnya Allah baik di dunia ini apalagi di akhirat tidak lain adalah takwa, 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 dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nakana Allah Ta'ala. Dapat mentong lagi pasangan Allah Ta'ala melalui firman-Nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mereka yang akan dekat kepadaku, mereka orang-orang yang akan selalu saya berikan rahmat, mereka orang-orang yang akan selalu saya cintai, ialah hamba-hambaku, manusia-manusia yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Tidak lain surga-surga yang ada di akhirat nanti, 7 tingkatan surga yang sangat indah nanti, tidak lain disediakan untuk mereka orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa meraih dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa juga mungkin lama-lama berbicara karena rata-rata usia kita di sini sudah 40-an ke atas ya. Mudah-mudahan insyaallah yang saya bawakan ini bisa mendatangkan berkah dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan mudah-mudahan insyaallah